Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, materi layout dari uji kompetensi sesi yang pertama, yaitu tentang mata kuliah manajemen keperawatan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, untuk soal yang pertama di sini ya, case-nya ya. Jadi ada kepala ruangan mengatur jadwal dinas perawat pelaksana pada tiap bulannya. Dan bulan ini kepala ruang melakukan perubahan pada struktur organisasi karena ada penambahan perawat pelaksana baru dan ada perawat magang selama 3 bulan. Sehingga pembagian pasien dan metode penugasan asal perawatan juga ikut berubah. Nah, berarti apa fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan di sini? Ya, ini udah jelas ya, di sini ada perubahan struktur ya, dan ada ini ya pembagian pasien. Jadi fungsi apa yang dilakukan oleh kepala ruangan yang paling tepat untuk case ini, yaitu fungsi pengorganisasian, mengorganisasi ya. Jadi karena apa ini ya, perubahan pada struktur organisasi itu yang menjadi clue poinnya pada kasus yang pertama ini ya. Oke, selanjutnya untuk yang kasus kedua di sini ya. Jadi ada perawat ini ya, ada ruang di ruang rawat inap di sini beda ya, memiliki tenaga keperawatan 10 orang ya, dengan mayoritas pendidikan dari D3 keperawatan. Kepala ruang membagi aktivitas perawat berdasarkan jenis tindakan keperawatan yang sering dilakukan di ruangan tersebut. Kapasitasnya terdiri dari 15 tempat tidur bed ya, dan sebagian besar ketergantungan pasien adalah pasien mandiri, ketergantungan ringan berarti ya. Perawat di sini diberikan tugas yang sama untuk dilakukan di semua pasien selama perawat berdinas. Kira-kira apakah model penugasan yang tepat pada kasus tersebut? Ya, ini clue-nya ya. Nah, jadi memiliki 10 orang tenaga keperawatan, pendidikannya D3 semua ya, di sini ya. Terus aktivitasnya dibagi berdasarkan jenis tindakan. Nah, 10 orang dibagi dengan jenis tindakan, kapasitas bednya itu 15 tempat tidur. Jadi kalau lihat lebih banyak daripada jumlah perawatnya. Apa model penugasan yang paling tepat, AKP-nya yang paling tepat? Adalah yang B, fungsional. Kenapa fungsional? Ini udah jelas ya. Aktivitas perawat berdasarkan jenis tindakan keperawatan yang sering dilakukan. Nah, itu fungsionalnya seperti apa ya? Dari situ yang menjadi ciri khas dari keperawatan dengan pendekatan model penugasan fungsional. Itu ya untuk yang kedua. Untuk yang ketiga di sini ya, perawat melakukan cek pada alat yang akan digunakan, yang memastikan masih berfungsi dengan baik dan juga memastikan obat yang akan diberikan belum kadaluarsa. Setiap kali akan menggunakan alat dibaca terlebih dahulu terkait SOP-nya. Dan tindakan yang dilakukan pada pasien juga mengikuti prosedur yang ada di ruangan. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah aspek yang diperhatikan oleh perawat? Aspeknya apa itu yang diperhatikan ya? Nah, perawat melakukan ini cek alat, memastikan fungsi alat dengan baik ya, memastikan SOP-nya, prosedurnya. Jadi apa yang paling tepat di sini dari kelima pilihan di sini ya? Ini dari keamanan ya, SOP juga berhubungan dengan keamanan, fungsinya dengan berhubungan dengan keamanan juga di sini ya. Jadi itu ya yang paling tepat dari masalah atau case dari nomor 3 ini ya. Untuk nomor 4 di sini ya, seorang katim ya sedang mengumpulkan perawat pelaksana shift pagi dan melakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan selama satu shift. Masing-masing perawat pelaksana diminta untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan dan tindakan apa yang belum dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan timbang terima pada shift siang. Nah, ini clue-nya ya. Kegiatan ini dilakukan sebelum timbang terima. Apa nama kegiatan yang dilakukan oleh ketua tim tersebut? Apakah DRK, poskon, prekon, timbang terima, ataupun handover? Nah, udah jelas ya di sini ya. Sebelum timbang terima shift siang. Paling tepat adalah B di sini ya, untuk jawabannya di sini. Ini untuk yang terakhir untuk sesi pertama ya. Untuk yang nomor 5 di sini ya. Seorang katim mendapat laporan dari perawat pelaksana terkait kondisi pasien yang semakin menurun. Ya, tanda-tanda vital mulai tidak stabil dan pasien tampak gelisah. Ketua tim sibuk karena ikut turun memberikan pelayanan
pasien di ruangan karena pasien penuh dan perawat pelaksana ada yang cuti melahirkan. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Katim tersebut yang paling pas itu apa? Ya, menunggu dokter visit, memeriksa kondisi, memutuskan untuk memindah pasien, kita perawat pelaksana menelpon dokter, atau meminta keluarga untuk tenang. Nah, jadi yang paling pas ya, pada tindakan ini ya, apa itu? Yang poin B. Jadi langsung memeriksa kondisi pasien dan memastikan kondisi pasiennya itu seperti apa, baru tindakan saja apakah merujuk, ya memindah, atau istilahnya minta advis yang ini terkait pengobatan. Nah itu ya berarti harus dicek dulu ya tindakan yang dilakukan oleh ketua timnya di sini. Itu ya untuk yang pertama terkait pembahasan tryout uji kompetensi. Ya, kita lanjutkan untuk yang sesi kedua di sini ya. Oke, untuk yang sesi kedua, oke, sini akan kita bahas ada 12 soal ya, sini ya. Yang pertama ini ya, perawat memiliki jabatan kepala ruangan di rumah sakit ya. Selama mungkin anak buahnya, perawat tersebut merasa dihargai dan disegani. Ya. Apapun yang menjadi keputusannya harus dipatuhi dan dilaksanakan walaupun banyak kendala. Jadi intinya bawahan tidak boleh menentangnya. Nah, ini udah jelas ya. Tidak boleh menentang, keputusannya harus dipatuhi. Apakah gaya kepemimpinan dari perawat tersebut? Ya, kira-kira apa yang sesuai dari kelima pilihan di sini? Ya, jadi kalau kita lihat dia dari referensinya juga yang paling sesuai adalah yang E, otoriter. Ya, jadi mau tidak mau harus dilakukan perintah dari kepala ruangnya. Untuk poin soal nomor 2 di sini ya. Di seorang kepala ruang interna ya mendapatkan laporan bahwa banyak perawat ruangan interna yang tidak melakukan askep profesional. Ya. Selain itu juga terdapat juga yang datang terlambat dengan banyak alasan. Kepala ruangan bermaksud ingin mendiskusikan hal ini dengan kepala bidang keperawatan di rumah sakit tersebut. Apakah langkah yang perlu disiapkan oleh kepala ruangan? Nah, jadi sebelum koordinasi dengan kepala bidang ini apa step yang disiapkan di sini? Apakah A, B, ya, C, D, atau E? Ya. Jika kalian baca secara cermat satu-satu. Jadi sebelum kita ke kabit, kita harus menyiapkan apa? Memastikan terlebih dahulu yang jelas. Ya. Jadi kalau yang paling tepat adalah yang D. Ya. Menanyakan dan memastikan terlebih dahulu terkait masalah kepada tiap perawat yang terkait. Sehingga kita tahu nih perlu tidaknya untuk laporan tersebut. Ya. Jadi itu ya sebelum step selanjutnya ya. Oke, untuk nomor 3 di sini ya. Ada perawat di ruangan interna Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jember ya akan melaksanakan BRK, diskusi refleksi kasus. Perawat tersebut telah menyiapkan ringkasan kasus yang akan diangkat dan membandingkan dengan pengalaman perawat kasus tersebut yang telah dimiliki oleh perawat di ruangan. Kira-kira apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? Nah, perawatnya ini sudah menyiapkan ringkasan kasus. Step selanjutnya apa? Ya, apakah A, B, C, D, atau E? Ya, kira-kira kalau sudah dibaca dengan cermat, setelah kita menyiapkan kasus, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang A, dianalisis. Setelah dianalisis, baru didiskusikan. Ya, diskusikan yang ini. Setelah diskusikan, menyimpulkan hasil diskusi. Ya, setelah itu merencanakan tindak lanjut. Itu stepnya. Nah, sebelum menyiapkan kasus, ya yang E berarti mendelegasikan. Jadi sebelum itu kepala ruangan mendelegasikan ke perawat yang kompeten menyiapkan ringkasan kasus, setelah itu menganalisis kasus, ya mendiskusikan, menyimpulkan hasil diskusi dan merencanakan rencana tindak lanjut. Itu step-stepnya ya. Jadi harus paham step-stepnya. Untuk kasus 4 di sini ya. Dia ada seorang perawat Katim, dinas pagi melakukan supervisi kepada perawat pelaksana mengenai dokumentasi keperawatan. Saat supervisi didapatkan perawat pelaksana hanya menuliskan masalah keperawatan pada kolom diagnosis keperawatan pada lembar dokumentasi tersebut keperawatan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Katim tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E?
Nah, karena di sini masuk supervisi ya, ingat ya, di sini melakukan supervisi ya. Jadi melakukan supervisi harus ada step-stepnya, harus ada SOP-nya. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang E di sini ya, yaitu menjalankan supervisi sesuai dengan panduan SOP-nya, SAK-nya, dan memberikan masukan kepada perawat yang terkait setelah SOP supervisi selesai. Jadi nggak ini ya, nggak harus langsung ditekun enggak ya, diselesaikan dulu supervisinya sampai selesai, habis itu baru diberikan masukan ya, itu ya. Untuk soal nomor 5 di sini ya. Nah, ini ada perempuan 43 tahun ya, datang di poli bedah ya, dan mendiskusikan persiapan operasi pasien ya. Selama diskusi, pasien tersenyum dan hanya mengangguk saja dengan sekali menoleh pada keluarganya. Ya, keluarga mengatakan pasien tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini ya. Kira-kira apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E di sini? Kira-kira apa ya yang paling tepat ketika memang tidak bisa berbahasa Indonesia? Ya. Jadi yang paling tepat ketika memang tidak bisa berbahasa Indonesia adalah C. Ya. Jadi memastikan pasien memahami persiapan operasi dengan cara seperti apa ya? Bisa menggunakan bahasa yang lain ya, atau bisa meminta bantuan pada si keluarga. Jadi jangan dipaksa melanjutkan, jangan dipaksa mengidentifikasi dulu ya. Kelamaan nanti ya. Minta bantuan perawat lain iya kalau ada di sini. Ya, karena ini persiapan operasi harus segera di sini. Ya. Ya, apalagi meminta mendandatangani lembar persetujuan. Ini kurang tepat. Jadi langsung sebisa mungkin kita memastikan pasien paham persiapan operasi. Gimana caranya ya, kita kaji. Ya, gitu ya. Nomor 6 sini ya. Ada kasus perawat pelaksana melakukan pemasangan infus didampingi oleh supervisor selama supervisi. Saat melakukan tindakan, perawat pelaksana melakukan kesalahan prosedur yang berisiko mencederai pasien. Ya. Apakah yang harus dilakukan oleh supervisor tersebut? Mengambil alih, meninggalkan perawat, berikan kode, perhatikan tindakan yang dilakukan perawat hingga selesai, atau membantu perawat pelaksana menyelesaikan tindakannya. Nah, ini ya, info ada supervisi. Tindakannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, punya ada supervisi dan berisiko mencederai pasien. Ya. Di sini konsep berpikir kritis harus benar-benar ditegakkan. Dan yang paling tepat adalah C. Ya, berikan kode. Karena ini merupakan supervisi. Kurang tepat kalau misal langsung mengambil alih. Ya, kredibilitas dari perawat yang yang disupervisi akan turun di depan pasien. Meninggalkan, apalagi ditinggalkan ya. Memperhatikan tindakan yang dilakukan sampai selesai ya, ini kurang pas juga. Kalau benar-benar mencederai perawat, apa mencederai pasien gimana nanti? Atau membantu perawat. Nah, kalau namanya membantu ya ini bukan supervisi lagi dong nanti. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C di sini ya. Untuk kasus nomor 7 ya, ada Katim ya di ruang penyakit dalam sedang merencanakan aspek pada pasien kelolaannya. Diagnosis keperawatan ini ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Berhubungan dengan adanya spasme jalan nafas ditandai dengan adanya sesak, rasa tercekik, batuk ya, RR-nya 32 dan ada suara wheezing. Kira-kira apakah kriteria hasilnya sesuai untuk pasien tersebut? Jika tujuan perawat membuat jalan nafas di sini, ya jalan nafas pada pasien sih. Ini yang paling tepat ya, apakah menurunkan RR-nya? Apakah nanti ini tujuannya ya, saat nafas berkurang, pasien tampak tenang, ya. Yang paling tepat adalah yang D di sini, ya, supaya suara nafasnya vesikuler, ya, teratur kembali di sini, ya. Yang otomatis RR-nya ikut teratur, saat nafasnya ikut berkurang nantinya. Ya, ini sudah jelas untuk poin 7 ya. Untuk yang 8 di sini ya. Di suatu ruang rawat inap penyakit dalam, sini memiliki jumlah perawat yang kurang standar. Namun dalam ruangan tersebut ada bidan. Ya. Kepala ruangan ingin memastikan perawatan pasien yang diberikan oleh bidan tetap berjalan lancar. Bidan tersebut telah melalui proses kredensial sebagai tenaga pelaksana pemberi tindakan
pengkajian tanda-tanda vital, dan injeksi intravena melalui infus. Nah, kira-kira apa metode penugasan yang sesuai untuk ruangan tersebut? Karena ada ini ya, cirinya ini ya, ada profesi juga yang lain, dan ini ada proses pelaksanaan pemberian tindakan ini ya, keperawatan. Ya, ada yang mengawasi, ada yang melakukan. Ya, kira-kira apa itu yang pas? Nah, metode fungsional ya, berdasarkan ini ya, kinerja dari ininya si petugasnya di sini ya. Jadi fungsional yang paling tepat, karena di sini juga ada profesi yang lain. Untuk nomor 9 di sini ya, seorang perawat Katim pada dinas pagi melakukan supervisi kepada perawat pelaksana mengenai dokumentasi keperawatan. Saat supervisi didapatkan, perawat pelaksana hanya menuliskan masalah keperawatan pada kolom diagnosis. Nah, ini seperti tadi ya, soalnya ya. Apa yang harus dilakukan perawat? Ya, sudah jelas ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan pada pendokumentasian ketika melakukan supervisi, tetap menjalankan supervisi dan memberikan masukan pada perawat nantinya di akhir ya. Untuk nomor 10 di sini ya. Seorang kepala ruangan mendapatkan laporan bahwa banyak perawat internal yang tidak melakukan asuhan keperawatan dan banyak yang terlambat. Nah, ini ya, apa yang dilakukan sebelum ini mendiskusikan dengan kepala bidang ya. Jadi yang mirip dengan case yang di tryout yang pertama tadi ya. Jadi apa yang dilakukan ya? Jadi yang paling tepat adalah yang B, menanyakan dan memastikan terlebih dahulu masalah kepada setiap perawat yang terkait di sini. Untuk kasus 11, seorang perawat yang berdinas di ruangan bedah Rumah Sakit Universitas Jember memberikan penjelasan secara singkat dan lengkap terkait tindakan mandiri seorang perawat, tindakan kolaboratif, dan menyampaikan juga terkait perkembangan pasien kelelaannya. Informasi ini disampaikan kepada perawat lainnya saat timbang terima. Apakah peran perawat tersebut dalam MAKP? Nah, ini ya, sudah jelas dari sini ya. Jadi memberikan penjelasan secara singkat lengkap terkait tindakan mandiri, kolaboratif, dan penjelasan terkait perkembangan pasien kelelaannya. Ya, apa yang paling tepat metodenya adalah yang B, berarti metode tim, dan perawat yang bersangkutan adalah Katim yang berhak menyampaikan di sini ya, atau ketua tim di sini.